menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Saya istiqomah, saya justru sekarang lagi memikirkan dengan keras bagaimana kalau dipilih itu, karena tugasnya sangat berat. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa, tentu itu menjadi sementara sikap saya per hari ini. Nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kembali muncul sebagai dua nama teratas calon wakil presiden berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas. Meski dua teratas, namun faktanya elektabilitas Sandi dan RK justru terus melorot sejak Januari lalu. Berbeda dengan Emil dan Sandi, elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah diajukan PAN sebagai calon wakil presiden mengalami kenaikan pesat dari 3,1% pada bulan Januari menjadi 8% di bulan Agustus 2023. Meski nama Sandi sebagai cawapres kerap bertengger di papan atas elektabilitas, tetap saja PDIP belum menjatuhkan pilihan mereka pada kader baru P3 itu sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ranah dari Ibu Ketua Umum dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kalau ternyata ya Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap P3 itu? Bahwa di P3 itu jujur saja, ya, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak. Sama halnya PDI Perjuangan, Gerindra yang kini memiliki Golkar dan PAN sebagai sekutu baru dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya, juga belum menentukan siapa sosok wakil untuk Prabowo Subianto. Meski begitu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar tetap yakin Prabowo akan menang bila dirinya yang menjadi cawapres. Masih dirayu-rayu supaya bersama PDI Perjuangan. Tapi kita sudah jelaskan, kita sudah bersama Gerindra dan Prabowo. Sehingga Pak Ganjar sabar. Cari teman yang lain dulu. Insya Allah Prabowo presiden kalau wakilnya PKB. Tapi kalau Prabowo tetap maju wakilnya bukan PKB, saya tidak bertanggung jawab. Setuju? Namun harapan Caimin untuk menjadi kandidat terkuat pendamping Prabowo kini semakin kuat dibayang-bayangi kemunculan putra presiden Gibran Rakabuming Raka. Sosok Gibran yang tiba-tiba bak magnet baru di peta Pilpres 2024 ini diibaratkan sebagai purnama politik. Kenapa saya bilang purnama politik Gibran? Karena sosok ini amat menarik dan susah dijelaskan secara teori. Saya melihat pejabat tinggi itu seperti menjadi kepala dinasnya Mas Gibran. Datang bergantian ke Solo, tidak pernah misalnya event ke Bandung yang dekat gitu. Jadi ke Solo itu ngantri. Bahkan bukan hanya pejabat tinggi, bahkan rektor pun datang menawarkan bantuan. Nah ini kekuatan real machtfaktoren. Real kekuatan politik nyata. Saya bilang purnama politik karena saya menganggap Gibran ini bukan matahari. Gibran ini adalah bulan. Kekuatan politiknya terpantur dari sumber lain. Tak kunjung diumumkannya nama cawapres, menurut pakar politik bukan berarti peran mereka adalah penentu kemenangan. Melainkan karena tidak adanya sosok capres yang dominan. Jadi bukan berarti cawapres lebih penting ketimbang capres, tetapi dalam konteks kompetisi elektoral yang sengit, maka cawapres menjadi krusial untuk membungkus kemenangan, terutama lagi di putaran kedua. 2 bulan menjelang tahapan pendaftaran capres dan cawapres pada 19 Oktober 2023. Teka-teki siapa saja yang menjadi calon orang nomor 2 di Indonesia akan terus bergulir. Bahkan, bukan tak mungkin, cawapres yang terpilih adalah sosok di luar radar survei. Saya sudah bersama analis politik senior yang juga penulis buku Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, Bung Fahri Ali.
Bung Fahri Ali, terima kasih sudah di Rosi. Yes. Bung Fahri, Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei untuk periode 27 Juli sampai 8 Agustus. Yeah. Apa bacaan Bung Fahri dari temuan Litbang Kompas ini? Pertama ya, secara esensial survei itu snapshot, gitu. Jadi potret sesaat. Dan dalam periode itu? Iya, dan dalam periode itu, gitu. Nah, kendati pun demikian, wajah seseorang atau materi yang kita foto itu kan berproses dari sebelumnya juga, gitu. Sampai kemudian wujud ketika dia difoto, gitu. Nah, jadi tentu setelah itu kita tidak tahu berubah atau tidak, gitu. Tetapi yang jelas kalau kita lihat ya pada tingkat approval ya Presiden Jokowi, maka memang ya kita lihat sesuatu yang agak luar biasa. Gitu. Kenapa kita katakan agak luar biasa? Karena tingkat approval-nya itu tidak pernah berubah sejak sebelumnya, gitu. Nah, banyak teka-teki ya, di dalam konteks ini tentang Presiden Jokowi itu sendiri, gitu. Tetapi secara konseptual saya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu telah muncul sebagai sosok ya, yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Gitu. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Ya, kalau kita lihat di hasil temuan Litbang Kompas, ada 18% naik lagi. Sebelumnya 15%, naik lagi ke 18%. Bung Fahri, mereka akan memilih calon presiden atau memilih presiden kalau itu didukung oleh Pak Jokowi. 18% itu udah partai politik. Iya, tapi saya bahkan lebih dari itu yang mau saya katakan adalah bahwa dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik. Tetapi hampir seluruh ya gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki, gitu. Jadi di dalam beberapa hal kalau kita sedikit mau melebih-lebihkan, Jokowi ini itu justru ya kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. Gitu. Hanya menariknya begini, Bung Fahri, dalam temuan survei Kompas 27 Juli sampai 7 Agustus lalu, kalau didukung oleh Presiden Jokowi, Ganjar itu hanya naik 0,8%. Yeah. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Yeah. Sementara Prabowo naiknya 3,8%. Yeah. Tinggi sih untuk Prabowo, meskipun dengan seluruh upaya identikkan dengan Presiden Jokowi atau selalu ingin bersama, 3,8% ya oke lah. Tetapi untuk ditanyakan apakah akan melanjutkan program Jokowi, itu justru kenaikan para calon presiden ini atau bakal calon presiden ini naiknya lebih tinggi. Ganjar bahkan naik 4,1%. 2,8%, lebih tinggi daripada 0,8%. Pak Prabowo 4,1%. Artinya betul. Orang juga ingin lebih melihat programnya yang dilanjutkan daripada hanya didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi begini, saya gembira dengan hal yang terakhir itu, ya, bahwa program menjadi lebih penting daripada didukung oleh Jokowi. Tetapi kalau kita bicara tentang snapshot itu tadi ya, maka sangat terlihat sekali bahwa gerak-gerik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau Jokowi lah ya, as an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik, gitu, dalam hal ini, gitu. Nah, bahwa kemudian masih dipertanyakan ya, apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Masih harus terus dilihat dan diuji lagi. Betul. Nah kalau begitu, sorry Bung Fahri, kalau gitu apa yang baru buat seorang Ganjar? Kalau misalnya dukungan itu ya hanya sekitar 0,8%, apa yang baru untuk Ganjar? Tidak ada yang baru sebenarnya. Dari dulu ya, di dalam pandangan saya, Ganjar itu sudah mendapatkan captive market,
gitu. Jadi pasar menetap yaitu para pendukung PDIP. Apalagi kalau kita lihat ya, dominasinya itu akan berada di Jawa Tengah gitu. Itu akan sesuatu yang susah sekali bisa diperoleh ya. Sementara kemudian Jawa Timur dengan Jawa Barat ya masih sangat tentatif gitu. Tetapi tidak ada satupun calon-calon ya, bacalon ya, bakal calon presiden yang kita lihat yang 3 ini tadi itu menguasai suatu wilayah Jawa Tengah. Ya. Sementara kemudian Jawa Timur adalah kalau mau sedikit dilebih-lebihkan terra incognita. Suatu wilayah yang belum dikenal sama sekali oleh para calon-calon bacalon ya, partai-partai politik ini gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini yang relatif diuntungkan justru adalah Ganjar. Gitu, karena dia captive ya. Pasarnya itu captive gitu. Yaitu ada di Jawa Tengah gitu. Kalau begitu apa yang baru untuk seorang Prabowo? Prabowo sangat baru gitu. Prabowo begini, kalau saya mau terus terang ya, Prabowo ini kan anak seorang elit, gitu. Ayahnya adalah seorang tokoh hebat, ya, ekonom besar, gitu. Partai ayahnya itu adalah PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang di dalam pemilu 1955 itu tidak mendapatkan suara yang signifikan, kalah sangat jauh, bahkan dengan Partai Komunis Indonesia, gitu. Sebagai newcomer ya di dalam konteks ini gitu. Lalu kemudian Prabowo anak elit ya, tentara, keluarganya adalah keluarga konglomerat gitu. Yang kemudian beruntung ya, mendapatkan sokongan dari kalangan Islam kota di mana mereka tidak punya seorang tokoh satupun untuk diajukan menjadi presiden gitu. Nah, pertanyaannya adalah Prabowo yang sudah 2 kali didukung oleh kalangan Islam kota, itu tadi sampai dengan 2019, itu suaranya adalah suara yang tetap. Ketika kemudian Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, maka dia harus bekerja keras untuk mendapatkan akar pendukung baru. Sebab akar pendukung lamanya 2019 dan 2014 itu dipastikan sekitar 80% tidak lagi mendukung dia. Gitu. Berganti kepada bakal calon presiden Anies Baswedan. Bisa ke Anies Baswedan. Nah, di dalam konteks inilah saya melihat ya survei-survei yang berlangsung sekarang ini, saya selempang. Ini bahasa Betawi ya. Saya selempang itu adalah karena pengaruh Presiden Jokowi. Gitu. Jadi endorsement Presiden Jokowi terhadap dia itu berpengaruh gitu. Yang kedua, yang juga masih merupakan terra incognita itu adalah mereka dari kalangan milenial yang belum menentukan apapun gitu. Betul. Nah, kalau kemudian kalangan milenial ini kemudian melihat Prabowo ya atas endorsement Presiden Jokowi, maka kemungkinan ini adalah akar baru yang muncul yang sama sekali kita tidak perhitungkan sebelumnya gitu. Ya. Bung Fahri, kalau begitu untuk yang mengusung koalisi perubahan, bagi seorang Anies Baswedan, apakah kemudian tagline koalisi perubahan itu tetap menjadi relevan karena masih ada undecided voters, atau memang harus mengubah tagline itu? Mereka yang harus menjawab ya untuk untuk merubah atau tidak gitu. Tapi jika Bung Fahri mengatakan soal sosok seorang Presiden Jokowi kemudian melanjutkan program bagi yang sangat diametral dengan sosok dan program Presiden Jokowi, mau menang gimana? Itu sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan gitu. Karena kemudian mereka ya, kalau saya ingin berspekulasi ya, pendukung Anies Baswedan itu sebagian besar itu berasal dari pendukung Prabowo pada tahun 2019 gitu. Nah, kelompok-kelompok ini jelas merupakan ya sebuah kelompok yang menghendaki ada perubahan gitu. Jadi kalau kemudian itu dilepaskan ya, dilekangkan dari Anies Baswedan, maka Anies Baswedan akan kehilangan identitasnya gitu. Kecuali ada perkembangan-perkembangan baru yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, itu
ya akan terlihat sekali perubahan yang drastis, tetapi juga dapat endorsement bukan dari Presiden Jokowi, tetapi dari pendukung mantan pendukung Prabowo pada tahun 2019 gitu. Endorsement ini menjadi sangat penting gitu untuk mengesahkan perubahan apa yang Anda sebut tech itu tadi gitu. Perubahan dan perbaikan. Saya tahu kemana arahnya Bung Fahri, yaitu soal bagaimana sekarang sudah disebut Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Kita akan bahas itu. Baik. 3 partai sudah mendahului deklarasi dukung Prabowo sebagai calon presiden. Apa yang akan terjadi pada Golkar, PKB, dan PAN jika calon wakil presidennya bukan kader partai mereka? Saya masih bersama analis politik senior yang juga pernah menjabat kepala program penelitian di LP3ES, Bung Fahri Ali. Bung Fahri, kalau kita bicara, ini tidak terekam dalam atau tidak terpotret dalam Litbang Kompas, yaitu koalisi yang bergabung bersama Gerindra, PAN, PKB, dan Golkar. Kalau kita lihat deklarasi ini, apakah dalam rekam jejak pemilu-pemilu sebelumnya, janji kerjasama seperti ini memang sejalan dengan kemenangan? Tidak. Gitu. Tidak ya? Tidak, itu di dalam pengertian begini, apa yang terjadi ya di dalam politik tahun 2023 yang kemudian akan berpengaruh terhadap 2024 ini, itu adalah kembali ya, Anda suka atau tidak suka, kemunculan seorang tokoh yang berpengaruh gitu. Jadi pengelompokan yang berlangsung sekarang ini, apa yang Anda sebut dengan koalisi, itu tidak ditentukan oleh kesamaan ideologi di antara mereka gitu. Tidak juga ditentukan oleh kesamaan program. Bahkan ya kalau kita lihat misalnya hilangnya koalisi pertama, saya lupa namanya, yang terdiri dari Golkar, KIB ya, Golkar, PAN, dan P3 hilang dengan begitu saja, itu menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka berdiri ya pada tataran yang sangat lemah, yang goyah di antaranya gitu. Nah yang mengatur ini ya, kalau saya ingin berspekulasi, tetapi saya kira publik juga menerima, itu adalah Presiden Jokowi gitu. Presiden Jokowi yang kemudian menentukan Anda harus melangkah kemana, Anda harus bergabung kemana, dan seterusnya gitu. Jadi Bung Fahri juga melihat itu terjadi ya, bahwa memang satu-satunya yang tidak diatur oleh Presiden Jokowi itu adalah koalisi dari PDIP gitu. Bung Fahri, meskipun Presiden di pidato kenegaraan loh, 16 Agustus mengatakan saya tidak ada sangkut paut dengan koalisi, saya dibilang lurah mengatur, saya bukan lurah, saya presiden. Ini Bung Fahri termasuk yang ingin atau tidak percaya dengan Presiden Jokowi yang mengatakan nggak ngatur-ngatur koalisi. Saya mau konsisten dengan pendapat saya pada yang sesi pertama tadi, bahwa Jokowi adalah tokoh besar yang pengaruhnya melampaui partai-partai politik gitu. Dan kalau kemudian kita lihat ya dari saya mau mengatakan tingkah laku ya, tetapi lebih baik saya gunakan kata kecenderungan-kecenderungan yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk misalnya yang sangat menarik perhatian orang ketika Presiden Jokowi mengundang partai-partai politik seluruhnya. Minus Nasdem. Minus Nasdem, kita melihat memang ya partai-partai politik itu berada di bawah pengaruh Jokowi. Bisa saja Presiden Jokowi tidak mengatakan ya, tetapi sesuai dengan ya paham kekuasaan Jawa yang saya lihat gitu, mereka melihat pada tindakan-tindakan secara simbolis gitu. Melampaui kekuasaan partai politik satu hal, tetapi mengeksekusi kekuasaannya untuk mengatur partai-partai berkoalisi adalah hal berikutnya. Apakah Bung Fahri ingin mengatakan dua-duanya ini tidak saja soal kekuasaan melampaui partai politik, tapi juga mengeksekusi kekuasaan itu untuk mengatur koalisi dilakukan oleh Kalau Presiden Jokowi? Kalau dia sudah melampaui, berarti dengan mudah kemudian eksekusinya bisa berjalan gitu. Sebenarnya sederhana kalau kita lihat sekarang ini. Coba misalnya begini ya, Anda balik saja membayangkan apa yang terjadi pada politik 2023 sampai kemudian 2024 tanpa Jokowi. Gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sulit kita jawab, karena kemudian
kita melihat ya trace ya political trace ya yang diciptakan oleh Presiden Jokowi menjadi sangat jelas dan tidak bisa dihilangkan gitu. Kenapa misalnya Prabowo mau masuk bergabung ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan dengan mengambil resiko bahwa dia ditinggalkan oleh pengikut tradisional atau pendukung tradisionalnya. Itu harus kita lihat sebagai trace yang sangat besar ya dalam konteks politik di dalam hal ini gitu. Nah, kenapa ya walaupun mungkin ya kita akan membicarakan nanti ya, kenapa kemudian anak-anak Jokowi ya, apakah yang semuanya dari Solo ya, tetapi ada yang ingin ke Depok, ada yang ingin menjadi gubernur, ada yang bahkan diisukan menjadi wapres ya. Sekarang ini itu accepted ya, seakan-akan accepted pada tingkat publik. Itu semuanya adalah ya pancaran sinar dari pengaruh politik Jokowi gitu. Tidak ada seorang presiden pun di dalam sejarah Indonesia kita lihat sekuat itu. Ya, gitu. nyaris tanpa penolakan yang berarti. Betul. Even Presiden Soekarno yang begitu besar ya pendiri bangsa ini itu tidak menikmati ya kekuasaan yang semacam itu di dalam konteks ya di mana acceptability dia itu diterima hampir tanpa kritik gitu. Presiden Soekarno kita lihat tetap saja terbelah ya dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya, terutama dari kalangan oposisi yang kaum modernis ya, apakah itu Masyumi, apakah itu Protestan, apakah itu Katolik, apakah itu PSI, plus kemudian militer gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini, ya, kita balik ke masa 2023-2024, tidak ada fenomena ya pembelahan masyarakat seperti yang dialami oleh Presiden Soekarno pada 1960-an, gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini, apakah Jokowi meminta orang untuk bergabung ya dalam koalisi yang terbaru ya, koalisi Prabowo ya, ditambah dengan PAN plus satu lagi apa? PKB. PAN, Golkar. Golkar. PKB sudah ya di situ. Apakah disuruh atau tidak disuruh ya? Tetapi menurut saya itu adalah interpretasi dari para pemimpin politik ya bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Jokowi, gitu. Dan mereka dengan sukarela melakukannya tanpa perlawanan berarti. Dan pidato Erlangga Hartarto itu mengatakan bahwa kelanjutan ya dari program-program pemerintahan itu wajib kita lakukan katanya. Di sini ya bukan lagi secara simbolik, secara terang-terangan memperlihatkan kehadiran pengaruh Presiden Jokowi di situ gitu. Ya, dan kemudian ada adik dari Pak Prabowo yang juga menjadi pengurus di Partai Gerindra mengatakan bahwa koalisi ini atas sepengetahuan dan seizin Presiden Jokowi. Bung Fahri, hari Kamis ini tanggal 24 Agustus Litbang Kompas itu PKB naik jadi nomor 3, cukup signifikan, bahkan tertinggi sejak Litbang Kompas mensurvei partai politik per tahun 2015. Apakah ini ini akan dipakai oleh Caimin sebagai bargain menjadi cawapres? Muhaimin memang harus seperti itu terus-menerus dia itu. Maksud saya begini ya, dia ini agak unik ya, dia memenangkan pertarungan dengan omnya sendiri, Kiai Abdurrahman Wahid ya. Lalu kemudian dia bisa bertahan menjadi ketua umum terpanjang ya setelah Mbak Megawati ya, untuk memimpin sebuah partai yang tidak bisa dikatakan kecil gitu. Nah, menguasai Jawa Timur. Dan menguasai Jawa Timur. Nah, yang ketiga adalah sikapnya yang terus terang gitu. Sikapnya yang terus terang itu kadang-kadang memang menimbulkan kejengahan gitu. Tetapi di dalam konteks politik ya kesan saya diperlukan gitu. Seperti yang kita lihat tadi itu gitu. Nah, ketiga, ini hipotesis ya. Hipotesis saya mengatakan bahwa ya tidak ada pengaruhnya apa yang dipidatokan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Saquf ya, bahwa PKB itu bukanlah ya, bagian integral dari NU gitu.
kalau misalnya hasil survei itu mau kita pegang gitu. Jadi di dalam konteks ini PKB itu seakan-akan sudah bergerak secara otonom tersendiri. Lalu kemudian persinggungannya dengan politik dia selalu ditampilkan dan seterusnya, itu justru ya menunjukkan ya atau meningkatkan tingkat approval para pemilih terhadap PKB itu sendiri gitu. Kalau begitu, koalisi ini akan tetap jalan meski Pak Prabowo wakilnya bisa yang berbeda. Atau tadi kita bilang Caimin mengatakan kalau mau menang Pak Prabowo harus Caimin wakilnya. Kalau misalnya wakilnya berbeda, apakah menurut Anda dari rekam jejak PKB dan seorang Muhaimin Iskandar akan tetap bersama di koalisi ini atau memang mengiyakan godaan dari PD Perjuangan atau tawaran dari PD Perjuangan? Ya, kalau saya melihat kita tunggu sampai September ya. September ini, ya September kan tinggal bulan depan ya. September ini itu semuanya akan mengerucut. Oke, kalau begitu pertanyaan saya ganti. Apa masing-masing kan pengen punya wakilnya sendiri? Betul. Pasti dari Golkar ingin menjadi wakilnya Pak Prabowo, Erlangga. Betul. Dari PAN juga ingin wakilnya adalah Erick Thohir. Erick Thohir ya. Dan PKB lebih duluan mengikat janji. Betul ya. Pasti tapi ada. Gini. Kalau wakilnya ternyata di luar tiga partai ini, tetap solid atau bubar jalan? Gini, di antara semuanya itu yang relatif lebih independen itu adalah Muhaimin Iskandar. Independen dari? Dari ya pengaruh Presiden Jokowi di dalam konteks ini, di dalam konteks memilih wapres gitu. Jadi ya kesan saya ya, saya harap saya salah. Kesan saya PAN Golkar itu akan menurut apa yang kemudian siapapun calon wakil presidennya Prabowo di luar nama partai mereka. You are right, gitu. Kecuali ini tadi Muhaimin. Jadi kemungkinan Muhaimin hengkang juga besar, gitu. Karena dia sampai sekarang pun sebenarnya masih memasarkan diri kemana-mana, gitu. Dalam konteks ini. Jadi ini Muhaimin memang fenomena yang menarik di dalam politik karena dia sedikit mengontrol. Punya otonomi bagi dirinya sendiri gitu. Karena berbeda loh dengan dua ketua umum lainnya, PAN dan Golkar. Yang tidak otonom terhadap. Relatif tidak otonom. Nah ini saya pakai kata-kata relatif tidak otonom. Gitu. Bung Fahri kalau begitu kita juga melihat barusan dalam beberapa hari terakhir ini ada ketua Bapilu dari Partai Demokrat, seorang aktivis juga. Andi Arief mengatakan kalau Demokrat dan PKS ya dengan Anies Baswedan, tapi ada partai lain yang pengkhianat gitu. Apakah ini juga Anda menunjukkan bahwa ada yang akan hengkang dari tiga koalisi perubahan ini? Anies. Ya, segala sesuatu bisa terjadi ya. Tapi di dalam konteks Nasdem ya, di dalam konteks Nasdem itu heavily depends on Anies di dalam konteks general election gitu. Yang diperlukan oleh Nasdem itu adalah mengangkat suara bagi anggota-anggota parlemennya melalui nama Anies gitu. Jadi ada kebutuhan Nasdem untuk tetap kecil kemungkinan mengusung dia akan Anies. pergi dari situ gitu. Nah, jadi itu adik saya ya, siapa tadi? Andi Arief. Andi Arief yang hebat itu belum tentu benar di dalam konteks ini. Nah, beda memang dengan PKS dan Demokrat, partainya Andi Arief. Mereka itu sudah punya pendukung tersendiri. Gitu. Jadi, di dalam konteks ini bukan Nasdem yang akan pergi gitu. Ya, kalau toh ada yang pergi, maka selain Nasdem. Gitu. Jadi Anda melihat ada ketergantungan Nasdem pada sosok Anies. Betul. Untuk dan meningkatkan. Sekali dia meninggalkan Anies, habis namanya. Gitu. Semua partai politik saling berlomba umumkan siapa calon presidennya, tapi saling kunci umumkan cawapresnya. Pilpres 2004 adalah pertama dalam sejarah nasional rakyat dapat memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Kala itu, lembaga survei masih langka. Kemunculan sang capres pun sudah langsung bersama pasangan yang menjadi wakilnya.
bisa kita pastikan bahwa pada tahun 2004 dan 2009 para kandidat yang bertarung itu semua menggunakan pertimbangan-pertimbangan metodologis dalam menentukan calon yang diusung dan bagaimana menarasikan kampanye mereka sehingga bisa menarik konstituen dan menarik pemilih. 5 tahun kemudian, tepatnya Pilpres 2009, kekuatan politik didominasi Partai Demokrat. Faktor dominan inilah yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono tak pusing memilih siapa wakilnya. Ada masa di mana SBY itu sangat kuat di pemilu 2009 ketika istilahnya akan dipasangkan dengan siapapun pasti menang Pak SBY pada waktu itu. Kita masih ingat pada waktu itu ada polemik soal cawapres itu harus dari luar Jawa karena Pak SBY-nya kan orang Jawa. Nah, pada waktu itu juga ada polemik bahwa cawapres itu harus mewakili sipil karena Pak SBY kan mantan militer misalnya. Akhirnya kita melihat bahwa yang dipilih adalah Pak Budiono. Pada periode pertama Pak JK. Getaran hati rakyat Indonesia. Semua yang kita kerjakan adalah untuk rakyat Indonesia. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Di situ ada kehati-hatian yang lebih di era Jokowi. Di era Jokowi pada tahun 2019 kemarin kita sama-sama tahu pada akhirnya Pak Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu bukan Pak Mahfud MD yang sudah digadang-gadang. Karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya mengamankan isu-isu identitas sosial itu karena pada waktu itu memang marak sekali. Tekanan dan isu Pilpres 5 tahun lalu tentu sudah berbeda dengan Pilpres kali ini. Kebutuhan akan sosok cawapres penentu kemenangan menjadi PR bagi koalisi-koalisi pengusung capres. Saya masih bersama analis politik senior yang juga salah satu pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha LSPEU, Bapak Fahri Ali. Bung Fahri, saya mau tanya, kan selalu pengamat mengatakan pollster bilang kecil calon wakil presiden itu menyumbangkan elektabilitas paling besar 2%. Kalau memang itu terjadi sepanjang rekam jejak pemilihan presiden dan wakil presiden selama ini, kenapa sekarang heboh sekali dengan calon wakil presiden? Iya. Salah satu hal yang menarik sekarang ini tidak ada lagi apa yang disampaikan tadi. Calon wakil presiden harus dari luar Jawa. Itu menarik itu sebenarnya. Jadi seakan-akan itu terhapus ya di dalam ingatan publik. Karena apa? Karena orang berkonsentrasi pada wilayah-wilayah pendukung terbesar. Gitu. Hanya dicari dari wilayah-wilayah pendukung terbesar. Betul. Jadi memenangkan Jawa Timur, memenangkan Jawa Barat. Betul. Itu dia. Gitu. Nah, karena saya potong karena dulu waktu Pak SBY dengan Pak JK representasi luar Jawa. Betul ya. Dan di 2014 juga itu. Betul gitu. Nah, lalu sekarang ini ya kalau kita lihat pada 2019 maka representasinya itu adalah wilayah pendukung atau golongan pendukung yang secara kebetulan ya NU itu relatif ya terkonsolidasi sebagai pendukung sebuah kekuatan politik asal ya elitnya terakomodasi gitu. Nah, di dalam konteks ini 2019 seakan-akan itu sebuah watershed ya yang kemudian membuat diskontinuitas tentang gagasan dua wakil presiden dari Jawa dan luar Jawa. Gitu. Ya, tapi kalau belajar dari 2019 kan itu yang ingin dicapai kan supaya mengambil suara pemilih. Ya, itu dia Muslim, yang saya katakan ya.
suara dari NU ya jelas-jelas dari kaum Nahdien. Ya, gitu. Karena Pak Jokowi seperti tadi dibilang punya label negatif selama kampanye sebagai seseorang yang dianggap punya problem. Nah, sekarang ini kalau sedikit ya bergeser adalah kepada dalam 2 tanda kutip ya biar kereng aja ya di sini penguasa-penguasa daerah gitu. Nah, penguasa-penguasa daerah ini itu ya mempunyai otonomi di daerahnya. Di daerah mereka gitu yang tidak bisa diintervensi dari pusat. Oke, kalau kita bisa mengidentifikasi calon wakil presiden auto menang atau karena baru kali ini dalam pemilihan presiden nama calon wakil presiden itu kemudian menjadi persaingan ketat. Litbang Kompas sendiri untuk pertama kalinya secara khusus ada edisi untuk melihat calon wakil presiden. Kalau kita lihat Ridwan Kamil kemudian sekarang muncul namanya untuk Jawa Barat. Apa ini auto menang juga kalau berpasangan dengan Ridwan Kamil? Siapa yang akan dimenangkan kalau pasangannya Ridwan Kamil? Gini, kalau dengan misalnya dalam bahasa saya, dalam istilah saya ya, penguasa Jawa Barat, maka yang diperlukan kemudian oleh pasangan presiden itu memenangkan Jawa Timur. Gitu. Dan ini berarti Ridwan Kamil tidak akan dibutuhkan oleh Pak Prabowo Subianto misalnya. Karena Prabowo Subianto sudah juga cukup menguasai di Jawa Barat. 2019 Pak Jokowi kalah di Jawa Barat. Jadi artinya sosok Ridwan Kamil tidak dibutuhkan untuk seorang Prabowo Subianto. Ya, bisa saja tidak dibutuhkan. Karena kemudian kalau kita lihat di dalam koalisi kan, yang ingin adalah Airlangga kan. Di dalam konteks ini gitu. Nah, jadi artinya kalau bicara soal ini dibutuhkan bagi mereka yang tidak bisa menang atau sulit menang di Jawa Barat. Berarti sosok Ridwan Kamil ini lebih cocok untuk pasangan seperti untuk baca pres seperti Ganjar misalnya. Ganjar atau Anies gitu. Nah, kemungkinan si Ridwan Kamil itu lepas dari Golkar juga sangat besar juga gitu. Kalau sekiranya ada keputusan-keputusan yang konkret dari pihak PDIP, misalnya gitu. Menyandingkan antara Ganjar dan Ridwan Kamil. Gitu. Oke, kalau kita beranjak ke Sandi Uno. Ya, Sandi Uno ini kekuatannya itu kan pada Islam Kota. Oke, gitu. Kalau begitu siapa capres yang bisa, kalau Anies ini, kalau Mas Sandi ini, auto menang untuk capres seperti apa? Sekarang agak susah, ya, agak susah dilihat. Sebenarnya ya kalau saya mau mengatakan mengambil model 2019 ya kembali kepada Prabowo. Gitu. Prabowo Anies. Kalau mengambil Prabowo 2019, Prabowo Sandi. Prabowo Sandi gitu. Tetapi itu kan menjadi tidak mungkin masa 2 kali ya. Jadi seperti itu gitu. Walaupun ya Prabowo Sandi ini misalnya muncul sekarang ini tanpa Jokowi gitu. Sepanjang ada Jokowi, ya semuanya orang berhitung gitu. Tapi kan kali ini tidak ada Jokowi gitu. Tetapi Prabowo Erik juga menarik ya di dalam konteks Jawa Timur gitu. Kalau misalnya penguasa, dalam bahasa saya tadi ya, penguasa Jawa Timur itu tidak diperhitungkan gitu. Jadi meskipun tadi Bung Fahri juga mengatakan Erick Thohir kan sudah juga mencoba sebagai representasi dari NU, yaitu dia menjadi anggota Banser. Itu yang saya katakan tadi gitu. Kalau Prabowo, mana yang lebih sesungguhnya auto menang atau cawapres yang bisa menjamin menang? Prabowo Erick, Prabowo Muhaimin Iskandar. Gitu. Nah, kalau Muhaimin itu yang teka-tekinya itu begini. Dia bisa memenangkan ya pertarungan politik sepanjang itu masih berkaitan dengan partai. Sepanjang itu masih berkaitan dengan ya penambahan anggota-anggotanya di parlemen gitu. Tetapi begitu kemudian dia menjadi salah satu calon wakil presiden, maka itu menjadi problematik. Kalau misalnya andai kata tidak ada endorsement dari keluarga Kiai Abdurrahman Wahid. Berat ya? Itu yang sangat berat gitu. Dan kalau kita lihat di Jawa Timur, saya suka melakukan perjalanan ke Jawa Timur, selalu saya mendengar seperti itu gitu. Jadi mereka tidak menolak PKB-nya gitu. Tapi Caiminnya? Mereka kemudian mendukung ya
Muhaimin Iskandar sepanjang dia masih bergerak pada koridor sebagai pemimpin partai politik gitu. Di dalam konteks ini gitu. Jadi sorry ya Muhaimin ya, saya katakan ini mudah-mudahan saya salah gitu. Jadi sebagai cawapres, seorang Muhaimin Iskandar dia hanya akan merepresentasikan PKB, tetapi kemudian dia tidak akan mendapat dukungan dari Gus Durian begitu kira-kira ya. Dan itu sepanjang Kiai Abdurrahman Wahid ya sebenarnya di dalam posisi yang strategis semacam itu agak susah gitu. Sepanjang itu bicara tentang Kiai Abdurrahman Wahid, maka Caimin, itu secara keseluruhan adalah NU. Let's Anda say, ingat misalnya. Sorry, Bung Korea, saya mau cepat ini. Ya silakan. Caimin out. Ya, boleh. Erick Thohir atau Hovifah? Gitu. Itu dia. Saya katakan ada Yeni, ada Hovifah di dalam konteks ini gitu. Jadi saya bukan konsultan ya, tetapi saya sarankan kepada mereka, pilihlah di antara dua ini, siapa saja calon presidennya gitu. Siapapun calon presidennya, Anda lebih melihat untuk menguasai Jawa Timur atau memenangkan Jawa Timur, Hovifah atau Yeni Wahid. Betul. Itu yang yang bisa kita lihat ya sekarang ini gitu. Tentu ya tokoh-tokoh muda itu tetap muncul gitu. Siapa yang lebih membutuhkan menang di Jawa Timur? Prabowo atau Ganjar? Dua-duanya. Karena memang Jawa Timur ini masih dalam perebutan. Itu tadi yang saya katakan terra incognita. Kalau begitu, mengapa nama Ridwan Kamil tadi Anda mengatakan juga dibutuhkan oleh Ganjar yang kuat di Jawa Tengah sehingga perlu Jawa Barat? Betul. Kalau kemudian ada gabungan semacam itu, ya relatif lebih aman gitu. Karena the real pertarungan ya itu adalah akhirnya di Jawa Timur, tetap di Jawa Timur gitu. Tidak ada, ini dia kelemahannya adalah tidak ada tokoh yang menguasai dua wilayah itu, Jawa Tengah dengan Jawa Timur sekaligus sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya menguasai Jawa Tengah, mengambil orang yang dianggap menang Jawa Barat, bisa kehilangan Jawa Timur. Ya, betul. Sangat betul. Jadi makin rumit ini situasinya gitu. Oke. Anda tadi sejak awal sudah mengatakan bisa saja ada kejutan. Kita bicara soal wakil presiden, Ganjar, Anies. Bisa menang atau bubar jalan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak, gitu ya. Ya, kalau gitu gini. Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu. Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Ya, itu kan sudah saya kasih jawaban. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiyakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Saya tidak pernah bilang menolak loh. Ya nggak kayak gitu juga sih ya. Masih bersama saya analis politik senior LP3S yang juga penulis refleksi paham kekuasaan Jawa dalam Indonesia modern. Bung Fahri Ali. Bung Fahri Ali, kita masuk dulu soal nama baru dalam bursa, yaitu seorang Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Kalau MK, semua partai politik mengatakan calon wakil presiden nunggu keputusan MK. Ini ada kaitannya dengan nama Gibran ya? Iya, ada kaitannya. Pasti ya? Pasti Kenapa? Ada. Kalau MK memutuskan itu, pasti partai politik akan meminang Gibran. Meminang ya. Yakin tuh? Tidak semuanya meminang. Tapi ingin menjadikan, ada hasrat. Yang bukan hanya ada hasrat, tindakan-tindakan konkret sudah dilakukan, yaitu oleh Prabowo gitu. Jelas ya Prabowo akan memilih Gibran di dalam konteks ini gitu. Nama Gibran memang masuk dalam radar survei calon wakil presiden, tapi masih di bawah. Masih kalah dengan Ridwan Kamil, masih kalah dengan Sandi Uno dan Erick Thohir. Itu snapshot. Survei itu snapshot gitu. Dan jadi ini efek dari apa yang dikatakan oleh MK itu
kemudian akan berpengaruh terhadap opini publik. Dan ini akan mengulang sejarah pemilu kita, pemilu presiden kita dan di 2004, 2009, 2014, 2019. Calon wakil presidennya justru yang elektabilitasnya sama sekali tidak teratas. Ya, tidak teratas dan kadang-kadang tidak unpredictable di dalam konteks ini gitu. Tidak masuk radar. Ya. Nah, sekarang beginilah, saya sedikit mengulang, waktunya memang sempit sekali ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu masih merupakan faktor. Gitu. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi tidak ngomong apa-apa tentang urusan MK itu, ya, jadi kita bisa memahami sendiri gitu. Bung Fahri, kalau Presiden Jokowi memang faktor, tapi apakah itu juga akan menjadikan menang ketika anaknya menjadi wakil presiden? Belum tentu. Jaminan menang belum tentu. Ya. Tetapi kemudian proses kemulusannya ya menjadi calon wakil presiden itu bisa kita lihat gitu. Nah, tetapi apakah akan terpilih itu soal yang berbeda. Bahkan mungkin sangat berbeda gitu. Kontradiktif dong ya. Gitu. Kontradiktif. Pengaruh Jokowi sangat kuat, tetapi ketika anaknya sebagai calon wakil presiden belum tentu menang. Itu belum tentu bisa gini. Jadi ekspektasi publik itu terhadap ayahnya, belum tentu kepada anaknya gitu. Di dalam konteks ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi pilih saja dia menjadi calon wakil presiden misalnya, no problem. Bahkan di dalam beberapa hal ada yang suka juga gitu. Di dalam konteks ini gitu. Oke, siapa lagi yang kita mau bicarakan? Ganjar Anies. Ganjar Anies. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang menarik ya untuk kita lihat ya. Karena dia hanya akan terjadi gitu setelah MK. Gitu. MK memutuskan gitu. Ini akan terjadi setelah MK memutuskan boleh di bawah 40 tahun. Yeah. Lalu kemudian Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo akan menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Yeah. Maka Ganjar Anies terbuka peluang untuk bersatu. Gitu. Ini hal yang sangat menarik ya. Menarik saya katakan, silakan dulu, Anda dulu, berapa menit lagi ya? Litbang Kompas melihat bahwa antara pemilih Anies dengan pemilih Ganjar itu sangat diametral. Betul. Ketika mereka disatukan, ini jaminan menang atau jaminan bubar jalan di akar rumput? Ada sesuatu ya, faktor lain gitu. Faktor kemunculan Gibran itu akan membuat ya pergeseran persepsi politik gitu. Nah, soal momentum ya dimanapun juga di dalam konteks politik itu menjadi sangat penting gitu. Momentum yang menjadi perhatian ya publik secara besar-besaran gitu. Walaupun buat saya tetap artificial ya di dalam konteks ini. Tapi Anda nggak usah tanya lagi apa maksudnya artificial ya. Yang jelas ya keputusan MK itu nanti ya adalah ledakan gitu. Ledakan tentang kesadaran publik, ledakan perasaan publik, ya, ledakan artikulasi politik yang sangat berbeda dari yang kita alami secara rutin sekarang ini. Gitu. Nah, kapan itu MK akan memutuskannya? Belum ada keputusan. Belum ada keputusan ya. Itu yang jelas sebelum Oktober ya. Ya, tapi Bung Fahri saya ingin lebih Anda straightforward karena saya tahu Anda seorang yang straightforward. Betul. Jadi ketika ada ledakan itu, apakah Anda ingin mengatakan kalau calon wakil presidennya seorang Gibran meskipun dia putra Pak Jokowi, maka itu juga akan justru akan menguntungkan pasangan Ganjar yang akan meminang misalnya bergabung menjadikan Anies Baswedan sebagai wakil presidennya karena ada kemarahan publik? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena Anda menyebut ada ledakan ekspresi publik. Ya, jadi ya mereka mendukung Presiden Jokowi tapi tidak serta-merta kemudian menginginkan putranya wakil presiden. Betul. Itu yang saya maksud gitu. Jadi kalau Anda lihat kalau ini memang benar-benar terjadi maka Prabowo Gibran, Prabowo Anies, Anda mengatakan bahwa, saya revisi. Jika MK merevisi umur boleh di bawah 40 tahun, maka Prabowo Gibran berhadapan dengan Ganjar Anies. Anda mengatakan jaminan menangnya adalah wapresnya Anies untuk Ganjar Pranowo.
Bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi. Makanya saya katakan sangat tergantung dari itu tadi gitu. Dan ini memang tidak ada presidennya ya. Ketika kemudian momentum politik ya terhadap perubahan itu ditentukan oleh sebuah keputusan hukum tata negara gitu. Anda sendiri tetap masih yakin 2 capres atau 3 pasangan capres? For the time being masih 3 gitu. Kecuali itu tadi itu keputusan MK. Gitu. Begitu ada keputusan MK, Anda dan kalau Gibran dipasangkan loh ya. Kalau misalnya pengurangan umur ya, penurunan umur bisa disahkan oleh MK, itu yang kemudian saya katakan akan ada ledakan ya di dalam konteks ini. Gitu. Baik, Bung Fahri Ali, terima kasih untuk semua perspektif politik Anda. Saya rasa Anda harus mencetak ulang buku Anda yang paling Anda sukai, yaitu Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern. Harus diterbitkan ulang. Insya Allah. Terima kasih Bung Fahri Ali. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.